Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Irwan Dipurba, kelas PJKRE 2019, NIM 61933111028. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu kata kerja operasional atau KKO, edisi revisi teori Bloom. Baik, yang pertama itu ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu yang pertama, mengingat. Mengingat merupakan kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau istilah yang telah dipelajari. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling rendah, namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Kemampuan yang dimiliki hanya kemampuan menangkap informasi, kemudian menyatakan kembali informasi tersebut tanpa memahaminya. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu mendefinisikan, menguraikan, menyebut satu persatu, mengidentifikasi, memberikan nama, mendaftar, mencocokkan, membaca, mencatat, mereproduksi, memilih, menetapkan, serta menggambarkan. Yang kedua, memahami. Merupakan kemampuan untuk memahami arti, interpolasi, interpretasi, instruksi, atau pengarahan, dan masalah. Mengemukakan bahwa pemahaman merupakan salah satu jenjang kemampuan dalam proses berpikir di mana siswa dituntut untuk memahami yang berarti, mengetahui sesuatu hal yang dan melihatnya dari berbagai segi. Pada tingkatan ini, selain hafal, siswa juga harus memahami makna yang terkandung, misalnya dapat menjelaskan suatu gejala, dapat menginterpretasikan grafik, bagan atau diagram, serta dapat menjelaskan konsep atau prinsip dengan kata-kata sendiri. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu menyajikan, menggolongkan, mengutip, mengubah, menguraikan, mendiskusikan, memperkirakan, menjelaskan, memberi contoh, menginterpretasikan, mengemukakan kembali, meringkas, meniru, serta memahami. Yang ketiga, menerapkan. Merupakan kemampuan untuk menggunakan konsep dalam situasi baru atau pada situasi konkret. Tingkatan ini merupakan jenjang yang lebih tinggi dari pemahaman. Kemampuan yang diperoleh meliputi kemampuan untuk menerapkan prinsip, konsep, teori, hukum maupun metode yang dipelajarinya dalam situasi baru. Kata kerja yang digunakan yaitu mempraktekkan, mengurus, menilai, menetapkan, menyampaikan, menyediakan, memindahkan, menggunakan, serta memanfaatkan. Yang keempat, menganalisis. Di tingkat analisis, peserta didik akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Sebagian contoh di level ini, peserta didik diarahkan untuk mampu memilah-milah penyebab ledakan penduduk di beberapa daerah di Indonesia, membandingkan faktor penyebab ledakan penduduk di beberapa daerah di Indonesia. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu menganalisa, membandingkan, dan mengklasifikasikan. Yang kelima, mengevaluasi. Merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan atau penilaian terhadap suatu situasi, nilai-nilai atau ide-ide. Kemampuan ini merupakan kemampuan tertinggi dari kemampuan lainnya. Evaluasi adalah kemampuan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, materi, dan kriteria tertentu. Untuk dapat membuat suatu penilaian, seseorang harus memahami, dapat menerapkan, menganalisis, dan mensintesis terlebih dahulu. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu menilai, membandingkan,
menyimpulkan, mendukung, memberikan alasan, serta memutuskan. Yang keenam, menciptakan. Peserta didik diperkenalkan tentang kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang cocok untuk standar yang ada. Untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya, sebagai contoh, peserta didik harus mampu menyimpulkan atau menilai alternatif solusi yang paling sesuai diambil dalam usaha menurunkan jumlah penduduk berdasarkan efektivitas. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menurut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Baik, yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu yang pertama, menerima. Menerima adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Yang kedua, merespon. Tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Misalnya, patuh terhadap suatu aturan dan ikut serta dalam kegiatan. Yang ketiga, menghargai. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek dalam kaitan dalam proses belajar mengajar. Peserta didik di sini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai konsep atau fenomena, yaitu baik atau buruknya. Bila suatu ajaran yang telah mampu mereka nilai dan mampu untuk mengatakan itu adalah baik, maka ini berarti bahwa peserta didik telah menjadi proses penilaian. Yang keempat, mengorganisasi nilai-nilai yang relevan ke dalam suatu sistem, menentukan saling hubungan antar nilai, memantapkan suatu nilai yang dominan dan diterima di mana-mana, memantapkan suatu nilai yang dominan dan diterima di mana-mana. Yang kelima, karakteristik menurut nilai. Ini lebih mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Yang ketiga, ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, tahu kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Yang pertama, meniru. Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati, mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Yang kedua, manipulasi. Menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Yang ketiga, presisi. Memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Yang keempat, artikulasi. Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsisten internal di gerakan-gerakan yang berbeda. Yang kelima, naturalisasi.
menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun fisik. Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiah merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotor. Jadi demikianlah hasil dari pengertian dan definisi dari kata kerja operasional. Saya ucapkan terima kasih.